Jemaat Tuhan Bukit Sion yang dicintai Tuhan. Hari ini saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Katakan amin. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nas ini menegaskan kepada kita, Kristus memposisikan kita sebagai sahabatnya. Beberapa sebutan yang dipakai Alkitab untuk menjelaskan posisi kita di hadapan Allah. Kita juga disebut anak. Kita juga disebut domba-domba Tuhan. Kita juga disebut mempelai perempuan. Kita juga disebut hambanya. Kita juga disebut sahabatnya. Ada banyak sebutan yang dipakai Alkitab untuk menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan memperlakukan kita di hadapan Tuhan. Pagi ini Tuhan ingin mengingatkan kita melalui firman-Nya. Hubungan kita dengan Tuhan salah satunya yang dijelaskan oleh Yesus sendiri adalah kita adalah sahabat Tuhan. Lihat beberapa ayat yang menjelaskannya. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Sebagai sahabat, Kristus menjelaskan betapa beliau sangat mengasihi kita. Seperti juga Bapa mengasihi Yesus. Kita semua tahu sorga mengasihi kita. Tapi yang jarang atau kadangkala yang kita tidak sanggup memahami kedalaman kasih itu. Kita seringkali gagal memahami kedalaman kasih itu.
Kita tahu pasti surga mengasihi kita. Tapi kedalaman kasih itu seringkali kita agak sulit. Maka Paulus memberikan pernyataannya di Efesus. Kasih itu sedalam lautan, setinggi langit di atas bumi, selebar samudra. Itulah kebesaran kasih Kristus kepada kita sebagai sahabatnya. Yohanes 15:13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sebagai sahabat, kita tahu artinya. Ada hubungan yang khusus dibanding dengan bukan sahabat. Kalau seorang sahabat memberikan pertolongan bagi kita setiap waktu kita butuh pertolongan, itu sudah luar biasa rasa sukacita dan rasa terima kasih kita. Tapi di ayat ini tidak saja Yesus sebagai sahabat memberikan pertolongan pada waktunya, tapi beliau juga hingga menyerahkan nyawanya bagi kita sebagai seorang sahabat. Di ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Yesus menegaskan di ayat ini, kita sungguh sahabatnya, dibuktikan karena apa yang diterimanya dari Bapa telah diberitahukannya kepada kita. Jemaat Bukit Sion yang saya cinta, bersyukur Tuhan memposisikan kita sebagai sahabatnya. Tentu di dalam dunia kita punya sahabat. Betapa elok, betapa indah kalau kita bersekutu dengan sahabat di dalam dunia. Kita bisa tertawa bersama. Kita bisa cerita bersama. Kita bisa berbagi bersama. Itu saja sudah indah. Apalagi persahabatan dengan Kristus. Tentu itu lebih indah. Maka bersyukur. Bukan saja Tuhan menempatkan kita sebagai hamba yang harus bekerja bagi Dia. Tapi Dia juga tempatkan kita sebagai sahabatnya. Di ayat 16 pasal 15 Yohanes, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita menjadi sahabat Kristus awalnya bukan pilihan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus memilihnya. Tapi kehormatannya adalah Kristus yang memilih kita jadi sahabatnya. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur? Kalau kita menjadi sahabat Tuhan, apa makna utama dari sebuah persahabatan? Saya menyebutnya pergaulan yang karib. Sahabat itu cirinya adalah ada persahabatan yang karib. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam
kesukaran. Itulah definisi sahabat. Itu makna sahabat. Kalau kita tarik kepada hubungan kita dengan Kristus, itu dapat berarti Kristus sebagai seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kalau Kristus memposisikan beliau sahabat kita, itu artinya beliau menaruh kasih setiap waktu kepada kita. Hendaklah demikian, sebaliknya kita pun harus menaruh kasih kepada Kristus setiap waktu. Kalau itu terjadi, hubungan persahabatan itu menjadi indah dan buah-buahnya pun akan kelihatan. Setiap minggu pasti Kristus mencari kita di kursi kita masing-masing. Di mana si Anu, sahabat saya? Saya mau berjumpa, saya mau berpelukan, saya mau berbagi. Pasti Kristus melakukannya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Artinya Yesus menaruh kasih setiap waktu. Percaya? Yang kedua, sebagai sahabat dimaknai seorang saudara dalam kesukaran. Kalau kita ada dalam kesukaran, Kristuslah yang hadir selalu bagi kita. Itulah persahabatan kita dengan Kristus. Tidak ada seorang sahabat yang senang melihat sahabatnya sengsara. Tidak ada seorang sahabat yang senang melihat sahabatnya susah. Demikian Kristus kepada kita. Selain makna persahabatan yang ditulis Alkitab, Alkitab juga menulis bagaimana jalan hidup orang yang suka bergaul karib dengan Tuhan. Saya berikan beberapa contoh. Henok adalah tokoh yang pertama ditulis Alkitab yang suka bergaul karib dengan Tuhan. Alkitab menulis di Kejadian 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak laki-laki dan anak perempuan. Alkitab berkata di Kejadian 5:22, Henok hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana akhir hidup Henok? Henok itu diangkat hidup-hidup tanpa melalui kematian. Orang yang bergaul karib itu saya temukan di Alkitab, hidupnya selalu berbeda. Ada perlakuan khusus, catat ini. Ada perlakuan khusus bagi mereka yang suka bergaul dengan Tuhan. Contoh kedua, Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan dari air bah. Ini terbiasa di telinga. Tapi kalau peristiwa itu kita saksikan. Bayangkan kalau satu pesawat jatuh, tapi ada satu yang hidup. Rasa syukur apa yang kira-kira akan dinaikkan ke hadapan Tuhan? Ada satu pesawat jatuh betul, tapi ada satu di antara penumpangnya hidup. Itu masih lebih sedikit. Waktu itu alam semesta
dihukum Tuhan dengan air bah. Tapi satu keluarga namanya Nuh diselamatkan. Tuhan suruh dia bikin bahtera yang bisa terapung di atas air sehingga beliau selamat. Manusia Nuh adalah manusia alamiah yang makan dan minum dan juga melakukan aktivitas semua kehidupan. Tapi sampai di situ Tuhan memelihara dan membuat Nuh melakukan apa yang harus dilakukan sehingga sepanjang air bah masih ada di muka bumi, Nuh bisa hidup dengan baik. Masih ada binatang di dalam. Pikirkan itu dengan sederhana saja. Betapa detailnya Tuhan ngurusi orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Inilah yang menjelaskannya. Nuh adalah seorang benar yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu bergaul dengan Allah. Hanya itu alasannya. Nuh bergaul dengan Allah. Maka dia hidup benar. Saat air bah hendak didatangkan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada satu pribadi yang bernama Nuh. Nuh, aku mau hukum muka bumi. Buatlah bahtera supaya engkau dan keluargamu dapat diselamatkan. Miliaran manusia di muka bumi. Tapi ingatlah, mata Tuhan tidak mungkin tidak pasti mengamati orang-orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Jadilah teman bergaulnya Tuhan. Ayub diberkati Tuhan lebih dari hidup sebelum ia kehilangan segala-galanya. Ayub 29 ayat 4 berkata, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ayub sudah biasa bergaul karib dengan Tuhan sejak masa remaja. Cerita ini bagi saya sangat penting. Saya bersyukur kepada Tuhan, kenal Tuhan sejak kanak-kanak. Dan saya hidup bergaul dengan Tuhan sejak remajaku. Saya sudah tahu arti puasa sejak remaja. Saya sudah tahu membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sejak remaja. Saya sudah tahu makna arti melayani sejak masa remaja. Dan sungguh hidupku kini seperti Ayub diberkati Tuhan lebih dari hidupku sebelumnya. Lihat ayat 12 di pasal 42. Alkitab berkata begini. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Itu berkatnya Ayub karena dia sudah terbiasa sejak remaja bergaul karib dengan Tuhan. Kesimpulan saya tentang jalan hidup orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Diperlakukan Tuhan istimewa dan berbeda. Selalu ada perlakuan khusus dan istimewa. Ada perlakuan yang berbeda. Maka kalau kita memilih jalan hidup yang berbeda, jalan hidup yang diistimewakan oleh Kristus sebagai sahabat, bergaul kariblah dengan Tuhan. Lalu apa yang mesti kami lakukan?
supaya kami dapat disebut bergaul karib dengan Tuhan. Yang pertama, bertekunlah baca firman. Ini surat cintanya Tuhan. Ini perkataan sahabat. Dengarkan dia. Sementara itu, sampai aku datang, kata Paulus, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun iman, dan dalam mengajar. Renungkan Alkitab siang dan malam. Untuk memudahkannya, baca saja. Waktu kita membaca, firman itu akan bicara ke hati dan pikiran kita. Saya sering kali berpikir, bagaimana mungkin kita begitu banting tulang untuk hidup yang fana. Tapi kita tidak serius terhadap hidup yang kekal. Di sini soal kekal, di sini juga janji soal hidup sekarang ini. Baca Alkitab. Kalau kita biasakan, pasti kita makin suka baca Alkitab. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 berkata, yang kesukaannya ialah firman, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah kering, tapi selalu berbuah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Cara mudahnya merenungkan firman, bacalah dengan bertekun. Yang kedua, sebagai seorang sahabat, apa yang mesti kami lakukan? Berdoalah setiap waktu dengan tak jemu-jemu, kata Alkitab. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa saja. Saya mendapat pelajaran dari Tuhan. Apa pelajarannya? Berdoa saja, Tuhan pasti bekerja. Kita tahu kuasa doa besar. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Bukan kita tidak mau. Daging kita terlalu lemah. Iblis mengganggu kita soal itu. Aktivitas yang paling ditakuti iblis dari orang percaya adalah baca Alkitab dan berdoa. Maka lakukanlah itu. Kita akan menjadi sahabat yang betul di dalam Tuhan. Tuhan memberkatimu. Itulah yang Tuhan ingatkan di hati saya untuk disampaikan kepada kita semua. Supaya kita yakin dan memposisikan diri sebagai sahabat Kristus. Tuhan memberkati kita sekaliannya.